Dosa menghalangi manusia untuk mencapai realitas surgawi dan ambil bagian dalam pengetahuan Allah. Hello, blessed to see you again. Ini kali saya akan berbagi sedikit pengetahuan ilahi tentang manifestasi objektif dan wahyu subjektif, ya. Apakah perbedaannya? Perbedaan antara manifestasi objektif dan wahyu subjektif itu ada. Yang pertama, dikaruniakan oleh Allah sebagai janji atau nubuat kepada orang-orang pilihannya, para nabi, sedangkan yang kedua itu terjadi di hati manusia ketika tabir dosa telah diangkat. Hanya ketika tabir ini disingkirkan, manusia dapat memahami hal-hal surgawi. Karena dosa adalah penghalang yang mencegah manusia untuk naik ke realitas surgawi dan mengambil bagian dari pengetahuan ilahi itu. Juga dalam banyak kasus, manifestasi objektif dan wahyu subjektif terjadi secara bersamaan agar instrumen Allah mengungkapkan kehendak Allah kepada dunia. Dengan demikian, manifestasi eksternal yang memasuki hati manusia pada saat itu juga menjadi wahyu internal. Harus ditekankan bahwa wahyu eksternal itu sudah lengkap dan tidak membutuhkan ajaran tambahan apapun pada kebenarannya. Allah mengungkapkan kebenarannya dalam waktu, terutama melalui putranya, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kebenaran ini diturunkan dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya, yang mereka sebagai anggota tubuh mistis Sang Kristus. Gereja Ortodoks mengajarkan dan menjelaskan wahyu tadi. Wahyu internal adalah anugerah atau kasih karunia Allah yang bekerja atas setiap individu dan dimanifestasikan sepanjang segala waktu. Tuhan Yesus meyakinkan kita, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jelaslah bahwa wahyu internal yang menarik manusia kepada Allah dan membuatnya mengenal penerangan dan pengudusan ilahi adalah subjektif. Sedangkan manifestasi-manifestasi yang mengungkapkan kebenaran Tuhan adalah objektif. Wahyu itu dapat diuji dengan dua kriteria, eksternal dan internal. Kriteria eksternal adalah mukjizat sebagai indikasi kehendak ilahi, kuasa, dan kasih dari Allah. Kriteria internal adalah positif maupun negatif. Positif dalam hal kebenaran itu memenuhi syarat idealisme keagamaan dan etika atau akhlak manusia dan bertindak bagi menuju kesucian dan kebahagiaan manusia itu. Sementara yang negatif adalah bahwa kebenaran dapat ditunjukkan secara konsisten dengan wahyu lain dan tak berlawanan terhadap akal pikiran. Semakin menarik, semakin kita mendapat wawasan tentang pengetahuan ilahi. Puji Tuhan.